Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini sangat senang sekali saya diberi kesempatan untuk membawakan sebuah resensi kisah yang sangat istimewa. Oh iya, sedikit perkenalan. Nama saya Rinans Ibrahim, NIM saya 221424095. Saya merupakan mahasiswa semester 2 jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan, program studi Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan. Video ini saya buat atas dasar pemenuhan tugas UAS MKWK yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia yang mohon maaf saya sebut nama beliau yaitu Ibu Ayu Hidayanti Ali SPD MPD. Dan di cerita resensi novel yang akan saya bawakan hari ini adalah kisah tentang pertanyaan-pertanyaan. Nah, agak sedikit membingungkan ya. Nah iya, karena waktu pertama kali saya membaca novel ini saya juga agak kebingungan dalam mencari plotnya. Tetapi di balik itu semua novel ini sangat menarik dan siapapun yang membacanya akan selalu dibuat bertanya. Nah, sebelum kita mengulas lebih jauh, kita kenalan dulu yuk sama penulis novel yang sangat keren ini. Ya, jadi guys, Dunia Sophie adalah salah satu mahakarya yang ditulis oleh penulis senior internasional asal Norwegia yang bernama Jostein Gaarder. Dan novel ini merupakan sebuah novel filsafat yang diterjemahkan lebih dari 60 bahasa di seluruh dunia dan resmi terjual lebih dari 40 juta eksemplar dalam waktu singkat di berbagai negara. Jostein Gaarder sendiri adalah seorang guru besar sekaligus penulis novel, cerita pendek, dan buku anak-anak dengan menggunakan metafiksi pada karya-karyanya. Dan yang paling menakjubkan dari seorang penulis ini, ia membangun cerita dalam cerita. Dan inilah yang menjadi ciri khas dari seorang Jostein Gaarder dalam menulis. Nah, itu tadi sedikit latar belakang dari seorang penulis novel Dunia Sophie. Jadi, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk pada cerita ulasan Dunia Sophie. Nah, cerita dimulai dengan seorang gadis remaja berusia 14 tahun bernama Sophie Amundsen yang tinggal bersama ibunya di sebuah rumah kecil di pinggiran kota di Norwegia. Ayah Sophie bekerja sebagai pelaut dan jarang pulang. Sophie adalah gadis biasa, cerdas, sedikit menyendiri, dan memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap dunia di sekitarnya. Suatu hari, ketika pulang sekolah tanpa disadari, Sophie Amundsen, seorang gadis berusia 14 tahun yang tinggal di Norwegia itu, tiba-tiba mulai menerima sepucuk surat aneh di dalam kotak surat rumahnya. Tanpa nama pengirim, hanya berisi 2 pertanyaan, yaitu, siapa kamu dan dari mana datangnya dunia? Pertanyaan itu membingungkan sekaligus mengikatnya, dan tak lama kemudian Sophie mulai menerima serangkaian pelajaran filsafat dari seorang guru misterius bernama Alberto Knox. Dan surat itu bertuliskan namanya serta di belakangnya tertulis pelajaran filsafat hati-hati. Nah, dari sinilah Sophie pun mulai menerima pelajaran filsafat lewat surat dari seorang pria misterius yang kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Alberto Knox. Ia menjadi guru filsafat pribadi Sophie dan mulai menjelaskan tentang sejarah pemikiran manusia. Sophie pun perlahan menyelami dunia filsafat sehingga Sophie mulai menyadari bahwa filsafat adalah tentang bertanya, bukan langsung menerima jawaban. Dan Alberto Knox pula memperkenalkan Socrates, sang filsuf yang tak menulis, tetapi mengajarkan lewat tanya jawab. Dan Sophie yang membaca itu pun sangat terkesan pada sebagaimana para filsuf ini membentuk dasar cara berpikir manusia menjadi sangat unik. Nah, itu dia ulasan dari novel Dunia Sophie. Dan apa sih kelebihan dan kelemahan dari novel ini? Jadi, kelebihan dari novel Dunia Sophie yaitu novel ini sukses memperkenalkan sejarah filsafat secara mudah dipahami, bahkan oleh remaja ataupun orang awam. Dan penjelasan tentang tokoh-tokoh seperti Plato, Aristoteles, Descartes, Hume, Kant, Marx, dan Sartre pun ikut dikemas dalam bentuk narasi yang menarik. Dan yang tidak kalah seru, novel ini menggabungkan cerita fiksi dan pelajaran filsafat secara paralel. Ini membuat pembaca tidak hanya belajar tetapi juga ikut larut dalam misteri dan perkembangan karakter si Sophie, dan juga mendorong pembaca untuk bertanya dan berpikir kritis tentang hidup, eksistensi, dan dunia sekitar. Sedangkan kelemahan dari novel ini yaitu alur cerita yang bisa membingungkan dan penyajian filsafat yang terlalu padat. Novel ini meski diringkas, penjelasan filsafat kadang terlalu berat jika dibaca terus-menerus, terutama bagi pembaca yang mengharapkan cerita fiksi yang ringan. Nah, teman-teman, semua sedikit rangkuman dari saya mengenai novel Dunia Sophie ini, yaitu secara keseluruhan Dunia Sophie adalah novel yang mengajak pembaca untuk mendalami filsafat, bukan dengan cara menggurui, tetapi lewat cerita yang mengunggah rasa ingin tahu. Novel ini meninggalkan kesan bahwa kehidupan itu sendiri adalah misteri besar, dan menjadi manusia berarti harus berani untuk bertanya, berpikir, dan terus belajar.
Nah, baiklah, itulah salah satu resensi dari novel yang saya telah baca. Semoga bisa terhibur dan bermanfaat, serta bisa bikin kalian baca bagaimana sih novel Dunia Sophie itu. Oke, itulah dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan di share.